Bapak Ibu pejuang NIP 3K 2022, kami rekomendasikan sebuah platform bimbel yang bisa digunakan untuk persiapan seleksi P3K 2022, yaitu Ayo P3K, yang memiliki banyak keunggulan, diantaranya banyak pilihan paket untuk guru dan non-guru, bisa latihan sistem CAT, praktis dan simple, dan bisa juga diakses menggunakan HP, laptop maupun PC, dan pastinya dibimbing oleh coach profesional. Buruan lakukan pendaftaran. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pembelian paket. Ada paket mandiri dan ada paket bimbel. Harganya sangat terjangkau. Untuk mendapatkan potongan harga, gunakan kode referral kami yang ada di deskripsi video. Jika ada kendala, bisa menghubungi nomor WA yang tertera di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi dua kabar baik buat rekan-rekan semua, atau dua kabar gembira buat rekan-rekan semua. Jadi rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan itu tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Info video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, di mana yang pertama di sini admin akan bagikan kabar gembira untuk rekan-rekan kita di Kementerian Agama. Di mana ini baru 4 jam yang lalu rekan-rekan ya, 4 jam yang lalu diinformasikan melalui media sosial resmi daripada Kementerian Agama bahwa hari ini adalah penyerahan SKP 3K untuk Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Barat, rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan kita yang di Kemenak juga sudah mulai menerima SKP 3K-nya, rekan-rekan ya. Nah, meskipun kalau di naungan Kemendikbud itu sudah banyak daerah yang sudah menyerahkan SKP 3K tahap 1 dan tahap 2-nya. Jadi ini adalah kabar gembira yang pertama yang dapat admin bagikan. Dan kita lanjut lagi ke kabar gembira selanjutnya. Terlebih dahulu di sini admin ingin kembali mengingatkan buat rekan-rekan semua bahwa mekanisme seleksi P3K 2022 dengan 2021 itu ada 6 perbedaannya, rekan-rekannya. Ada 6 perbedaannya. Dan ini sebenarnya sudah juga admin bagikan di video sebelumnya, namun masih banyak rekan-rekan yang bertanya, terkhusus yang bertanya di bagian ini, rekan-rekan ya. Nah, ini di nomor keempat ini, di mana masih banyak yang bertanya, apakah kami akan tergeser oleh peserta yang dari luar? Nah, mengingat yang diutamakan itu untuk memilih formasi adalah peserta prioritas 1, dilanjut prioritas 2 dan prioritas ketiga, rekan-rekan ya. Namun, berdasarkan informasi dari Kemendikbud, bahwa tidak terjadi mutasi, rotasi maupun pergeseran. Jadi rekan-rekan yang tidak masuk dalam kategori prioritas 1 tidak perlu khawatir karena rekan-rekan itu tidak akan tergeser dari sekolah induknya. Ini rekan-rekan yang jelas tidak akan tergeser ke sekolah induknya. Ini yang pertama. Dan selanjutnya admin kembali ingin mengingatkan adanya pertanyaan bahwa apakah prioritas 2 dan prioritas 3 masih dites. Nah, di sini disampaikan juga bahwa untuk prioritas kedua dan ketiga itu akan dilakukan observasi. Akan dilakukan observasi rekan-rekan ya. Seperti ini. Yaitu observasi atau penilaian kesesuaian mengenai profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan yang sering bertanya mengenai hal ini, semoga lagi menonton. Rekan-rekan ya. Terus di poin ke-6 atau perbedaan ke-6, menggunakan mekanisme penempatan. Jadi yang prioritas 1 itu insya Allah langsung ditempatkan tanpa dites lagi, rekan-rekan ya. Langsung ditempatkan. Dan perlu admin sampaikan juga bahwa rekan-rekan yang sudah PG itu tetap harus melakukan pendaftaran di portal SSCASN. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Iwan, rekan-rekan ya. Itu tetap dilakukan pendaftaran. Namun tidak untuk dites. Dan uji kesesuaian. Nah, uji kesesuaian ini untuk yang prioritas 2 dan prioritas ketiga, rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya. Oke, kategori yang pertama
yaitu guru yang sudah lulus PG di sekolah induknya, tersedia jumlah kebutuhan sama dengan atau lebih dari jumlah guru lulus PG. Jadi di mana untuk kategori pertama ini pesertanya sudah lolos PG di tahun 2021 dan di tahun 2022 ini tersedia kembali jumlah kebutuhan yang sama dengan yang lulus PG ini, bahkan lebih jumlahnya, rekan-rekan ya. Jadi ceritanya guru induk yang lulus tanpa formasi. Nah, misalnya kita lihat di sini, kita lihat simulasinya. Ini adalah formasi, ini guru ASN lulus PG 2021 namun tidak mendapat formasi. Yang warna hijau ini adalah guru ASN. Nah, kita misalkan di sekolah A, rekan-rekan ya. Di sekolah A ini tersedia satu formasi, rekan-rekan ya. Di sekolah A tersedia satu formasi dan di tahun 2021 ada guru dari sekolah A ini tidak mendapat formasi. Nah, di tahun 2022 ini maka peserta ini akan mengunci formasi yang tersedia di sekolah A ini karena beliau ini sudah lulus PG dan beliau adalah guru induk. Guru induk, rekan-rekan ya. Maka guru yang non ASN ini secara otomatis akan mengisi kekosongan tersebut di sekolah A ini pastinya, rekan-rekan ya. Jadi ini adalah kategori yang sudah dipastikan untuk mengisi formasi atau mengunci formasi di sekolah induknya. Nah, ada juga rekan-rekan yang bertanya, jika misalnya di sekolah A itu tersedia satu formasi, terus pesertanya ada dua. Nah, ada dua rekan-rekan ya, ada dua, sedangkan kebutuhannya di sini cuma satu. Otomatis satunya akan mengisi formasi di sekolah tersebut, misalnya sekolah A ini, satunya akan mengisi, dan yang satunya lagi secara otomatis itu akan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam keranjang atau cloud, rekan-rekan ya. Itu akan dimasukkan dalam keranjang atau cloud. Ini tinggal menunggu jika memang masih ada sisa formasi dari Pemdanya, rekan-rekan ya, dari Pemdanya atau dari daerahnya atau instansinya, dan rekan kita ini misalnya kualifikasi akademiknya sesuai dengan formasi atau kebutuhan yang tersisa dari daerahnya tersebut atau instansinya, maka beliau ini akan langsung kembali mengisi kebutuhan yang tersedia di sekolah tersebut, rekan-rekan ya. Tapi jika memang tidak ada lagi, maka ia sementara akan masuk ke dalam flow ini, rekan-rekan ya. Rekan-rekan juga bisa melihat penjelasan lebih detailnya mengenai penempatan peserta tersebut di video yang ini, rekan-rekan ya. Ini judul videonya, penjelasan detail dari Mendikbud tentang distribusi penempatan guru yang sudah PG, rekan-rekan ya. Bisa dicek. Ini langsung disampaikan oleh Pak Andika. Jadi ini adalah kategori pertama dan kita lanjut ke kategori kedua. Nah, di kategori kedua adalah guru yang sudah lulus PG di sekolah lain namun tidak mendapat formasi. Nah, di tahun 2022 tersedia formasi di sekolah induknya. Jadi sebelumnya dia itu memilih sekolah lain. Nah, misalnya sebelumnya ada peserta dari sekolah HE ini tersedia satu formasi di sekolahnya. Nah, namun ada dua hal yang bisa dia memilih sekolah lain. Yang pertama karena pesimis dengan formasi yang satu ini, sedangkan guru yang leaner dengan formasi yang tersedia ini di tahun 2021, rekan-rekan ya, ada lebih dari satu. Jadi dia itu lebih memilih sekolah yang lain. Kemungkinan yang kedua, peserta memilih sekolah lain karena di sekolahnya ini tidak cleaner kualifikasi akademiknya, cerdik atau ijazahnya, rekan-rekan ya, sehingga memilih sekolah lain. Nah, pada saat dia memilih sekolah lain, ternyata dia kalah ranking. Dia lulus PG namun tidak mendapat formasi. Nah, peserta itu ada di luar, rekan-rekan ya. Nah, dia tidak mendapatkan formasi karena kalah ranking. Nah, di tahun 2022 ini, ternyata instansinya membuka formasi yang sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidiknya. Nah, pastinya peserta ini secara otomatis akan mengunci yang ada di sini, rekan-rekan ya. Akan mengunci. Seperti itu, rekan-rekan ya. Jadi peserta yang memilih sekolah lain juga akan bisa mengunci kembali formasi yang tersedia di sekolahnya. Nah, untuk pengisian formasi di sekolah induk itu, kita bisa melihat kembali aturan dari Permenpan RB nomor 20. Kita langsung di poin ketiga, ayat ketiga.
Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu prioritas 1, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Rekan-rekan ya. Jadi peserta ini yang memilih sekolah lain ini, jika ingin menggunakan nilai yang paling tinggi, itu harus juga memilih formasi yang sesuai dengan seleksi tahap 1 dan tahap 2. Rekan-rekan ya. Itu harus. Jadi jabatan yang dipilih itu harus sama. Nah, jika peserta tersebut memilih jabatan yang berbeda di tahap 1 dan tahap 2, maka berlaku poin B. Apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi secara otomatis sistem akan menguncinya dalam penggunaan nilai langsung di kompetensi tahap 2-nya. Jika dia memilih jabatan yang berbeda, rekan-rekannya. Tapi jika jabatan yang dipilih tetap sama dan formasi tersedia di sekolahnya sesuai dengan jabatannya, jabatan yang dipilih maksudnya di tahap 1 dan tahap 2, insya Allah dia akan langsung mengisi formasi tersebut. Kan ya? Nah, terkait sumbernya itu dari Rapat Koordinasi Kemendikbud, dan yang kedua dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Jadi semoga bisa dipahami. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.